Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa technical market futures bersama Mandana. Di sini seperti biasa kan ada analisa di oil, lalu ada di Nasdaq, lalu ada di Dow Jones, dan yang terakhir ada di indeks dolar itu sendiri. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa di market futures pada minggu ini, yaitu dari tanggal 19 sampai 23 Desember 2022. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu dari oil ya, seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu. Teman-teman yang ingin trading di oil bisa menunggu either di 75,32 atau enggak di angka 77 sampai di 77,82. Dan bagi yang open sell di sini, teman-teman sudah running profit bahkan dari sampai ke 73 ya. Jadi teman-teman yang ingin ambil posisi sell kemarin sebenarnya sudah running profit juga untuk yang ambil posisi di US oil ya. Kalau dilihat sekarang bagaimana analisanya untuk di oil ya, bentar ya. Ini saya hapus dulu. Kalau dilihat secara weekly dulu, secara weekly saat ini kita masih dalam tren bearish karena dia sudah membuat new lower low ya. Dan untuk di daily lebih dikonfirmasi lagi karena dia sudah membuat new lower high ya. Ya, marketnya itu bergerak seperti ini ya. Nah, dia sudah membuat new lower high di sini. Dan kalau dilihat sepertinya pergerakan dari oil bisa turun sampai ke new lower low dan dia bisa membuat new lower high dan begitu seterusnya. Untuk target selanjutnya untuk di US oil, saya rasa target selanjutnya adalah bisa sampai ke harga 69,765 yang ada di sini, karena di sini kita ada area area supply, area demand yang ada yang pernah terjadi di 21 Desember 2021 ya, 21 Desember 2021. Selanjutnya jika dia bisa turun maka dia akan mengejar harga 66, atau nggak bisa sampai di 66 ya, harga 66 dolar per barel. Jadi saat ini untuk di oil, apakah kita bisa open posisi sell lagi misalnya untuk saat ini? Untuk dilihat pada minggu ini karena kita tidak ada area supply lagi ya, kita tidak ada area supply, dan untuk pergerakan di H4 sendiri dia tertahan di area demand yang pernah terjadi di sini. Ini demandnya ya, demandnya pada saat harga masuk ke area demand, kemudian harga mantul terbang sekarang. Nah sekarang apakah kita bisa open buy atau sell? Well, kalau dilihat pada sekarang itu oil sekarang berada di tengah-tengah ya, antara area structure demandnya yang ada di angka 73,54 sampai di 72,84. Kalau resistennya juga masih sama, yaitu di angka 77,82 sampai di angka 77 pas ya. Kalau dilihat oil kayaknya akan masih bergerak seperti ini. Kalau tidak salah juga berita mengenai oil kayaknya minggu ini nggak ada ya. Mengenai oil juga nggak ada pada minggu ini. Jadi saya rasa untuk pergerakan oil akan masih bergerak di antara dua ini aja sih, kayak antara 77 sampai di angka 73 seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk oil. Jadi teman-teman yang ingin trading di oil harap berhati-hati karena sekarang harga stuck berada di tengah-tengah ya. Yang ingin sell lebih baik menunggu sampai di area 82 kita baru kita bisa open sell di sini ya. Untuk yang ngebuy sebaiknya jangan dulu karena tren saat ini kita masih dalam kondisi bearish ya. Jadi kita nge-sell-nya dulu. Nge-sell-nya mungkin bisa ketika dia break angka 72,82 atau enggak dia bisa sampai di angka 81,94. Oke, jadi itu tadi untuk oil. Sekarang kan kita akan pindah ke Dow Jones dulu.
Oke, jadi untuk Dow Jones kemarin ternyata untuk di Dow Jones dia mengalami penurunan ya. Penurunan yang dimana harga itu naik seperti yang sudah saya katakan di sini, seperti analisa yang sudah saya berikan juga di sini. Ketika harga sampai di 34.000 lagi ya, harga kemudian drop di bawah turun untuk menutup gap yang ada di sini. Ya, ini akan saya hapus dulu. Dia menutup gap yang ada di sini ya. Ini gap sudah ditutup juga, ini bisa kita close dan area ini kita bisa delete juga. Dan area ini untuk di sini gapnya juga sudah ditutup oleh market. Dan kita ada satu gap kecil sekarang yang ada di atas ya. Di atas kita ada gap kecil. Walaupun di sini kita juga punya gap ya di sini ya. Kita punya gap di sini dan di atas kita punya gap juga. Dan untuk saat ini ya Dow Jones saya rasa di sini untuk dari weekly dulu ya. Dari weekly kita ditutup memang ada higher high di sini ya. Jadi seperti ada Quasimodo di sini ya. Jadi ketika dia membuat new lower low, ternyata dia di sini membuat new higher high. Jadi kebiasaannya ketika ada Quasimodo seperti ini, dia akan turun dulu ya, turun dulu sampai sini, menjemput area sebelumnya sampai sini, kemudian baru nanti dia bisa terbang. Seperti itu. Kebiasaannya seperti itu ya untuk Quasimodo. Tapi untuk saat ini karena dari weekly kita ada bearish rejection yang sangat besar dan diikuti oleh candle daily yang 4 hari ini banyak yang bearish dan seperti ada head and shoulder kayaknya di sini ya. Ya, seperti ada head and shoulder. Dan jika head and shoulder ini jadi, ini kan sudah jadi ya, dia sudah ngebreak 33.152. Kita tinggal menunggu harga itu retest. Kita sampai sini. Kemudian kita bisa berekspektasi dia akan turun sampai di harga 31.700 ya. Karena kalau dilihat area ini kita ada area demand juga ya. Di sini juga ada area demand, jadi otomatis ini menjadi area yang pas untuk dia bisa turun sampai ke 31.800. Walaupun di sini kita ada gap ya, gap di sini itulah saya bilang kalau dia bisa retrace ini mengisi gap di sini ya. Di sini kan ada gap nih. Ketika dia bisa mengisi gap di sini, kemungkinan dia akan bisa turun terus sampai di 31.828. Seperti itu. Jadi untuk Dow Jones saya rasa saat ini akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Karena terpaku juga dengan oleh kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Jerome Powell, bank sentralnya. Itu kan akan menaikkan suku bunganya lagi di tahun 2023. Nah, itulah yang membuat Dow Jones itu akan bersiap-siap turun lagi. Seperti itu ya. Untuk saat ini turunnya kemungkinan bisa sampai di area 31.700 sampai di 32.000 pas ya. Ini target untuk di Dow Jones itu di minggu ini bisa sampai sini. Itu tadi untuk Dow Jones. Sekarang kan pindah ke Nasdaq. Nasdaq seperti yang sudah saya bilang juga, harga dari Nasdaq itu kemarin sempat sideways ya. Sidewaysnya bahkan ini sampai di 32 hari. Bulan lebih sidewaysnya. Jadi kalau dilihat candle bulanan, secara candle bulanan itu dia bergerak sideways ya. Dua candle ini bergerak sideways. Dan kalau kita dari weekly, harga berhasil break ke bawah di bawah 11.537. Jadi untuk yang nge-buy kemarin sempat terkecoh ya. Karena dia ngebreak, kemudian harga berhasil tutup di bawah dan kemudian turun.
Jadi yang nge-buy kemarin kayaknya konspirasi. Konfirmasi ya. Konfirmasi untuk nge-buy itu sebenarnya kemarin nggak ada. Dan dilihat juga harga ini kan sudah nge-break area ini. Dia nge-break area ini dan kemungkinan dia akan tertahan di area daily demand-nya. Sini ada daily demand. Dan kalau dilihat di sini seperti ada head and shoulder lagi ya, seperti loh ya. Walaupun di sini nggak pas-pas amat sih ya. Mungkin bisa dibilang seperti ada triple top. Ya, bisa dibilang seperti ada triple top ya. Di sini top 1, top 2, top 3. Ya, seperti ada triple top. Di sini pergerakan dari weekly Nasdaq sama seperti weekly di Dow Jones tadi. Jadi kayaknya untuk di Nasdaq kita akan sama-sama melihat penurunan karena seperti ada head and shoulder juga di sini. Jadi pergerakan Nasdaq sepertinya dia akan naik tuh sampai sini. Sebelum akhirnya dia akan turun sampai di harga 10.790. Rasa seperti itu untuk di Nasdaq. Tapi untuk di Nasdaq sendiri kalau dilihat kita tidak ada area supply. Kita ada area supply cuma ada di angka pas di sini ya. Di meretest area support become resistant di sini di angka 11.500. Nanti kemungkinan akan ada pergerakan turun sampai di harga 11.000 pas. Oke, jadi itu tadi untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah langsung ke yang terakhir yaitu ada di indeks dolar. Nah, indeks dolar ini bagaimana sekarang? Apakah kita bisa melihat indeks dolar ini bullish atau bearish ya? Well, ternyata pergerakan indeks dolar ini tertahan ya, masih tertahan, dia tidak bisa kemana-mana. Tertahan oleh area demand daily ya, demand daily yang ada di sini dia tertahan, kemudian dia terbang. Dan kalau dilihat juga harga itu kemarin sempat tertahan karena ada struktur supply yang ada di sini, supply H4 ya, H4 dari sini. Yang menyebabkan harga daripada indeks dolar itu sempat mengalami penurunan. Dan sekarang indeks dolar masih berada di dalam area channel turunnya ya, masih berada di dalam channel turunnya. Jadi kalau dilihat analisa untuk di indeks dolar saya rasa masih sama. Jika dia bisa break trend line ini ke atas ya, ngebreak trend line ini di atas dan juga ngebreak resisten saat ini yang ada di harga 107 dan meretest, kemudian harga dari indeks dolar bisa naik sampai ke angka 110. Tapi jika dia turun ya, turun ngebreak demand daily tadi dan menyentuh daripada trend line yang ada di sini, kemungkinan indeks dolar bisa ngebreak area 102 karena area ini ya, area ini persilangan ini antara dia punya trend line yang di bawah dengan major trend line-nya yang ada di weekly. Di weekly kita bisa lihat kalau di sini menjadi area kunci bagi indeks dolar, apakah kita masih bisa melihat dia sebagai bearish, sebagai bullish atau akan berubah karakternya menjadi bearish sepenuhnya. Tapi secara fundamental sih seharusnya dia masih bisa bergerak bullish secara fundamental. Karena The Fed masih akan menaikkan suku bunganya seperti itu. Nah, sekarang untuk di indeks dolar harga masih tertahan, masih di sini-sini aja. Jadi untuk di minggu ini karena berita mengenai indeks dolar itu tidak terlalu banyak, cuma ada di hari Kamis dan di hari Jumat. Jadi saya rasa indeks dolar itu pergerakannya ya selama dia masih bisa maintain di area ini ya, bisa maintain di falling channelnya di sini, saya rasa sih pergerakan dari indeks dolar akan bisa terus-menerus turun ya. Tapi jika dia bisa break ke atas ya, dia bisa break ke atas, maka beda lagi ceritanya. Jika dia bisa break ke atas ya sampai ke angka 106 aja atau nggak sampai ke 107.50, maka kemungkinan besar harga daripada indeks dolar bisa naik sampai ke angka 110. Jika enggak ya udah dia akan turun
dan kita akan melihat pergerakan bearish yang lumayan besar untuk di indeks dolar. Dan jika itu terjadi, maka gold akan terbang, Dow Jones akan terbang, Nasdaq akan terbang, lalu Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan NZD USD akan terbang banget. Terutama untuk di Euro USD dan juga di gold. Seperti itu ya. Jadi saya rasa untuk di indeks dolar selama harga masih bisa maintain ke bawah, kita akan melihat penurunan lebih lanjut dari indeks dolar. Tapi ingat, harga masih berada di atas garis trendline weekly. Ya. Walaupun di sini ada penurunan ya. Penurunannya di sini juga masih lumayan tajam ya. Ya, terus membuat lower low. Ya, dia terus membuat lower low dan lower high. Jadi otomatis ketika dia sudah ngebreak lower high, maka pergerakan indeks dolar kemungkinan bisa naik sampai ke 110. Oke. Jadi itu aja untuk analisa market futures pada minggu ini. Jadi untuk di oil pergerakannya masih ranging tuh saat ini karena masih ada terbatas di support dan resistennya. Untuk di Dow Jones dan Nasdaq itu pergerakannya sama, yang dimana kemungkinan itu ada pembentukan head and shoulder, yang dimana mereka berdua itu akan meretest area demand yang ada di daily. Dan untuk indeks dolar sendiri, harga dari indeks dolar sendiri masih maintain di area turunnya di sini ya, masih maintain di area turun. Jadi kemungkinan masih bisa melihat pergerakan turun selama demand daily ini tidak terbreak dan trendline major trendline di sini ya, yang ini tidak di break oleh market. Jadi kita masih bisa melihat kemungkinan besar masih bisa melihat indeks dolar itu bergerak naik. Tapi jika dia ngebreak ini, maka kemungkinan kita akan melihat risk power yang sangat besar ke depannya. Oke, jadi sekian aja untuk analisa market futures pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa technical market futures minggu depan. Bye-bye.